Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami mengenai analisis butir soal menggunakan Anates dan perhitungan manual. Kelompok kami beranggotakan Fiska Isnaini, Umi Nur Sofiah, Intan Trio, dan saya sendiri Ziran Karina. Pemaparan materi akan disampaikan pertama-tama oleh Fiska Isnaini, lalu dilanjut dengan Umi Nur Sofiah, Intan Trio, lalu yang terakhir saya sendiri Ziran Karina. Langsung saja kita dengarkan pemaparan materi dari saudari Fiska Isnaini. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 6 akan menyajikan beberapa soal yang akan kami analisis. Yang pertama, kami akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai metode analisis soalnya, yaitu kami menggunakan metode manual dan Anates. Untuk metode manual, yaitu berisi tentang perhitungan menggunakan rumus guna untuk menyimpulkan keberfungsian distraktor, kesukaran soal, dan daya pembeda. Sedangkan untuk metode dengan Anates itu berisi data akhir dengan aplikasi Anates guna untuk menyimpulkan keberfungsian distraktor, kesukaran soal, dan daya pembeda. Baiklah, saya akan menjelaskan mengenai analisis butir soal dari nomor 1 sampai dengan nomor 5. Untuk soal yang nomor 1 yaitu dengan indikator soal, disajikan data nomor atom suatu unsur, siswa dapat menentukan konfigurasi elektron dari unsur tersebut. Seperti yang tertera pada makalah, soalnya di sini saya akan membahas mengenai analisis secara manual, yaitu yang pertama keberfungsian distraktor. Dari rekapitulasi jawaban, untuk pilihan A terdapat 2 peserta yang memilih, untuk pilihan B itu terdapat 11 peserta yang memilih, untuk pilihan C terdapat 2 peserta yang memilih, dan pilihan D terdapat 3 peserta yang memilih, dan pilihan E terdapat 2 peserta yang memilih. Di sini dengan kunci jawabannya yaitu yang B, dan distraktor utamanya yaitu yang D. Di sini keberfungsian distraktornya sebesar 15%, yang artinya predikat distraktor ini baik karena dipilih setidaknya 5% dari peserta tes, yang artinya distraktornya berfungsi dengan baik. Kemudian selanjutnya yang kedua ada tingkat kesukaran soal. Untuk tingkat kesukaran soal, untuk nomor 1 ini memiliki tingkat kesukaran soal indeksnya yaitu sebesar 0,55, yang artinya soal yang memiliki tingkat kesukaran yang sedang karena memiliki indeks 0,55 tadi, sehingga soalnya dapat dicatat pada bank soal dan dikeluarkan lagi pada tes di waktu yang akan datang. Dan yang ketiga ada daya pembedanya. Dari daya pembedanya itu memiliki indeks sebesar 0,4, yang memiliki arti bahwa soal memiliki daya pembeda yang baik, sehingga keputusan akhirnya yaitu setelah mengetahui tingkat kesulitan soal, daya pembeda, dan kualitas dari distraktor, maka dapat disimpulkan bahwa soal nomor 1 dapat dicatat pada bank soal dan dikeluarkan lagi pada tes mendatang karena kualitasnya yang memadai. Kemudian untuk tes menggunakan Anates, saya akan membahas yang pertama yaitu mengenai keberfungsian distraktornya. Dari Anates itu terlihat bahwa kualitas distraktor dari soal nomor 1 ditandai dengan tanda plus yang artinya baik, maka distraktor di sini memiliki fungsi yang baik. Kemudian yang kedua ada tingkat kesukaran soal. Dari hasil Anates tadi didapatkan bahwa kesukaran soal pada nomor 1 yaitu sekitar 55% dengan tafsiran sedang, yang artinya soal nomor 1 ini memiliki tingkat kesukaran yang sedang. Sedangkan yang ketiga yaitu daya pembeda. Dari hasil olah data menggunakan Anates tadi didapatkan bahwa jumlah jawaban yang benar dari kelompok atas itu ada 4, dan jumlah jawaban yang benar pada kelompok bawah itu ada 2, sehingga memiliki beda sebesar 2, dan memiliki indeks daya pembeda yaitu sebesar 40%, yang artinya soal nomor 1 itu memiliki daya pembeda yang baik, sehingga keputusannya yaitu karena soal nomor 1 memiliki keberfungsian distraktor yang baik, tingkat kesukaran soal yang sedang, dan daya pembeda yang baik, maka dapat disimpulkan bahwa soal nomor 1 ini dapat dicatat pada bank soal dan dikeluarkan lagi pada tes mendatang karena kualitasnya memadai. Sehingga di sini hasil perhitungan secara manual dengan perhitungan menggunakan aplikasi Anates itu adalah sama. Kemudian untuk
butir soal yang kedua, yaitu dengan indikator soal, disajikan data nomor atom suatu unsur, siswa dapat menentukan konfigurasi elektron dari ionnya, yaitu dengan bentuk soal pilihan ganda. Adapun soalnya terdapat pada makalah dengan pilihan jawaban sebanyak 5, dan jawaban yang benar, yaitu pilihan jawaban yang A, dan distraktor utamanya, yaitu jawaban yang E. Baiklah, saya akan membahas secara manual terlebih dahulu. Dari analisis manual ini, untuk keberfungsian distraktornya, pertama, untuk rekapitulasi jawabannya, pilihan jawaban A dipilih sebanyak 4 peserta, pilihan jawaban B dipilih dengan 6 peserta, pilihan jawaban C dipilih dengan 3 peserta, pilihan jawaban D dipilih dengan 3 peserta, dan pilihan jawaban E dipilih dengan 4 peserta. Di mana di sini keberfungsian distraktor utamanya yaitu sebesar 20%, yang artinya predikat distraktor ini baik karena dipilih setidaknya 5% dari peserta tes, yang artinya distraktor ini berfungsi dengan baik. Kemudian untuk tingkat kesukaran soal yaitu dengan membandingkan jumlah jawaban benar dibagi dengan jumlah peserta tes, didapatkan hasil sebesar 0,2. Di sini soal nomor 2 memiliki tingkat kesukaran soal yang sukar karena memiliki indeks sebesar 0,2, sehingga kemungkinan soal ini bisa di-drop atau digunakan pada tes mendatang ataupun dikaji ulang untuk menemukan penyebab soal yang dianggap sukar. Kemudian bisa juga digunakan tetapi untuk tes tingkat yang tinggi. Kemudian yang ketiga ada daya pembeda. Berdasarkan tabel tadi, untuk kelas atasnya yaitu sebesar 0, dan untuk kelas bawah yaitu memiliki jawaban sebesar 2, dan untuk jumlah peserta dari kelas A atau kelas atas atau kelas bawah itu sebanyak 5, maka didapatkan daya pembedanya yaitu sebesar min 0,4, yang mana ini menandakan bahwa kelompok atas banyak yang menjawab salah, sehingga keputusan akhirnya karena setelah mengetahui daya pembedanya pada soal nomor 2 ini bernilai negatif, dapat disimpulkan bahwa soal nomor 2 ini tidak perlu digunakan lagi karena terbukti kualitasnya itu buruk, yang artinya peserta kelompok atas lebih banyak menjawab salah dibandingkan dengan kelompok bawah. Selanjutnya, untuk analisis menggunakan ANATES, yang pertama, untuk soal nomor 2 ini, keberfungsian distraktornya itu menunjukkan tanda plus sebanyak 2, yang artinya distraktornya ini sangat baik, sehingga distraktor ini memiliki fungsi yang sangat baik. Kemudian untuk tingkat kesukaran soalnya, dari hasil olah data menggunakan ANATES, didapatkan bahwa tingkat kesukaran soal pada nomor 2 ini yaitu sebesar 20% dengan tafsiran sukar. Artinya soal nomor 2 ini memiliki tingkat kesukaran yang sukar. Dan yang ketiga yaitu daya pembeda. Berdasarkan hasil olah data menggunakan ANATES tadi, didapatkan bahwa jumlah jawaban benar kelompok atas adalah sebesar 0, dan jumlah jawaban benar kelompok bawah yaitu sebesar 2, sehingga memiliki beda sebesar min 2 dan memiliki indeks daya pembeda sebesar min 40%, yang artinya soal pada nomor 2 ini memiliki daya pembeda yang buruk, sehingga keputusannya yaitu karena soal nomor 2 ini memiliki daya pembeda yang bernilai negatif, maka dapat disimpulkan bahwa soal nomor 2 ini tidak perlu digunakan lagi karena terbukti kualitasnya buruk, dan artinya peserta kelompok atas lebih banyak menjawab salah dibandingkan dengan peserta kelompok bawah. Dari hasil perhitungan secara manual, ini sama dengan hasil perhitungan dengan menggunakan olah data ANATES. Baiklah, selanjutnya untuk butir soal yang ketiga, yaitu dengan indikator soal, disajikan data orbital dan elektron valensi suatu unsur, siswa dapat menentukan nomor atom dari unsur tersebut dengan bentuk soal yaitu pilihan ganda. Adapun untuk soalnya terdapat pada makalah dengan pilihan jawaban sebanyak 5, dan untuk pilihan jawaban yang benar yaitu pilihan jawaban yang E, sedangkan untuk distraktor utamanya yaitu pilihan jawaban yang D.
Baiklah, saya akan membahas analisis secara manual terlebih dahulu. Yang pertama, untuk keberfungsian distraktornya, untuk rekapitulasi jawabannya, pilihan jawaban A dipilih sebanyak 2 peserta, pilihan jawaban B dipilih sebanyak 3 peserta, pilihan jawaban C dipilih sebanyak 3 peserta, pilihan jawaban D dipilih sebanyak 4 peserta, dan pilihan jawaban E dipilih dengan sebanyak 8 peserta, di mana keberfungsian distraktornya ini sebesar 20%, yang artinya predikat distraktor ini baik karena dipilih setidaknya 5% dari peserta tes, yang artinya distraktor berfungsi dengan baik. Kemudian yang kedua, untuk tingkat kesukaran soalnya, yaitu dengan membandingkan jumlah jawaban benar dengan jumlah pesertanya, yaitu didapatkan tingkat kesukaran soalnya dengan indeks sebesar 0,4, yang artinya soal nomor 3 ini memiliki tingkat kesukaran soal yang sedang karena memiliki indeks 0,4 tadi, sehingga soal ini dapat dicatat pada bank soal dan dikeluarkan kembali pada tes di waktu yang akan datang. Kemudian untuk daya pembeda di sini yaitu jumlah jawaban kelas atas dikurangi dengan jumlah jawaban kelas bawah dibagi dengan jumlah peserta dari kelas atas ataupun kelas bawah, didapatkan indeks sebesar 0,6, yang artinya daya pembedanya ini baik, sehingga keputusan akhirnya setelah mengetahui tingkat kesukaran soal, daya pembeda, dan kualitas dari distraktor, maka dapat disimpulkan bahwa soal nomor 3 ini dapat dicatat pada bank soal dan dikeluarkan lagi pada tes yang akan mendatang karena kualitasnya memadai. Selanjutnya yaitu analisis menggunakan ANATES. Untuk soal nomor 3 ini memiliki keberfungsian distraktornya berdasarkan olah data menggunakan ANATES tadi, didapatkan kualitas distraktor dengan tanda plus, yang artinya distraktor ini baik, maka distraktor ini dikatakan memiliki fungsi yang baik. Kemudian untuk tingkat kesukaran soalnya, yaitu berdasarkan hasil olah data menggunakan ANATES tadi, didapatkan tingkat kesukaran soal nomor 3 ini yaitu sebesar 40% dengan tafsiran sedang, yang artinya soal nomor 4 ini memiliki tingkat kesukaran yang sedang. Kemudian yang ketiga ada daya pembedanya. Dari hasil olah data menggunakan ANATES didapatkan bahwa jumlah jawaban benar dari kelompok atas itu sebanyak 3 dan jumlah jawaban benar dari kelompok bawah itu sebanyak 0, sehingga memiliki beda sebesar 3 dan memiliki indeks daya pembeda sebesar 60%, yang artinya soal pada nomor 3 ini memiliki daya pembeda yang baik, sehingga keputusannya karena soal nomor 3 ini memiliki keberfungsian distraktor yang baik, tingkat kesukaran soal yang sedang, dan daya pembeda yang baik, maka dapat disimpulkan bahwa soal nomor 3 ini dapat dicatat pada bank soal dan dikeluarkan lagi pada tes yang akan mendatang, karena kualitasnya ini memadai. Dari hasil perhitungan secara manual, ini sama dengan hasil perhitungan dengan menggunakan ANATES. Baiklah, selanjutnya untuk butir soal yang keempat, yaitu dengan indikator soal, disajikan konfigurasi elektron dan neutron suatu unsur, siswa dapat menentukan notasi dari unsur tersebut. Seperti yang terlihat pada makalah, untuk soal nomor 4 ini, yaitu dengan bentuk pilihan ganda, dengan disertai jumlah pilihan jawaban sebanyak 5, untuk pilihan jawaban yang benar yaitu pilihan jawaban A, sedangkan untuk distraktor utamanya yaitu pilihan jawaban D. Di sini untuk analisis secara manualnya, untuk keberfungsian distraktornya, yang pertama untuk rekapitulasi jawaban. Untuk jawaban A itu dipilih sebanyak 7 peserta, pilihan jawaban B dipilih sebanyak 5 peserta, pilihan jawaban C dipilih dengan sebanyak 2 peserta, pilihan jawaban D dipilih dengan 3 peserta, dan pilihan jawaban E dipilih dengan 3 peserta, sehingga memiliki keberfungsian distraktor utamanya yaitu sebesar 15%, yang artinya predikat distraktor ini baik karena dipilih setidaknya 5% dari peserta tes, yang artinya distraktor ini memiliki fungsi yang baik. Kemudian yang kedua untuk tingkat kesukaran soal, yaitu dengan membandingkan jumlah jawaban benar dibagi dengan jumlah peserta tes, didapatkan bahwa tingkat kesukaran soal nomor 4 ini yaitu sebesar 0,35.
Yang artinya soal nomor 4 ini memiliki tingkat kesukaran soal yang sedang karena memiliki indeks sebesar 0,35 tadi, sehingga soal ini dapat dicatat pada bank soal dan dikeluarkan lagi pada tes di waktu yang akan datang. Kemudian untuk yang ketiga yaitu daya pembeda. Untuk daya pembeda ini didapatkan dengan mengurangi jumlah jawaban benar kelompok atas dikurangi dengan jumlah jawaban benar kelompok bawah dibagi dengan jumlah peserta dari kelompok atas ataupun kelompok bawah, didapatkan daya pembedanya sebesar min 0,2. Karena indeks ini sebesar min 0,2, maka menandakan bahwa soal ini kelompok atas banyak yang menjawab salah, sehingga keputusan akhirnya untuk soal nomor 4 ini memiliki daya pembeda, karena memiliki daya pembeda yang negatif, disimpulkan bahwa soal nomor 4 ini tidak perlu digunakan lagi karena terbukti kualitasnya itu buruk dan artinya peserta kelompok atas lebih banyak menjawab salah. Kemudian untuk analisis menggunakan ANATES, untuk soal nomor 4 ini memiliki keberfungsian distraktornya yaitu dengan ditandai tanda plus sebanyak 2, yang artinya soal nomor 4 ini memiliki distraktor yang sangat baik dan fungsinya ini sangat baik. Kemudian untuk tingkat kesukaran soalnya pada hasil olah data menggunakan ANATES tadi didapatkan bahwa soal nomor 4 ini memiliki tingkat kesukaran sebesar 35% dengan tafsiran sedang, yang artinya soal nomor 4 ini memiliki tingkat kesukaran yang sedang. Kemudian untuk daya pembedanya itu berdasarkan hasil olah data menggunakan ANATES tadi didapatkan bahwa jumlah jawaban benar dari kelompok atas itu sebanyak 1 dan jumlah jawaban benar dari kelompok bawah itu sebanyak 2, sehingga memiliki bedanya sebesar min 1 dan memiliki indeks daya pembeda sebesar min 20%, yang artinya soal nomor 4 ini memiliki pembeda yang buruk, sehingga dapat disimpulkan bahwa untuk soal nomor 4 ini memiliki pembeda yang buruk karena bertanda negatif, maka dapat disimpulkan jika soal nomor 4 ini tidak perlu digunakan lagi karena terbukti kualitasnya ini buruk, yang artinya peserta kelompok atas lebih banyak menjawab salah daripada kelompok bawah yang banyak menjawab benar. Dari hasil perhitungan secara manual atau analisis secara manual ini sama dengan analisis menggunakan ANATES. Selanjutnya untuk butir soal nomor 5 yaitu dengan indikator soal disajikan jumlah elektron valensi suatu unsur, siswa dapat menentukan unsur tersebut dengan bentuk soal yaitu pilihan ganda. Adapun soalnya tertera pada makalah dengan pilihan jawaban sebanyak 5. Untuk pilihan jawaban yang benar yaitu pilihan jawaban yang Adapun untuk pilihan jawaban yang benar yaitu pilihan jawaban yang E, sedangkan untuk distraktor utamanya yaitu pilihan jawaban yang C. Untuk analisis secara manualnya, yang pertama untuk keberfungsian distraktornya, untuk rekapitulasi jawabannya, pilihan jawaban A ini banyak dipilih oleh 2 peserta. Untuk pilihan jawaban B dipilih dengan 2 peserta, pilihan jawaban C dipilih oleh sebanyak 3 peserta, pilihan jawaban D dipilih oleh sebanyak 2 peserta, dan pilihan jawaban E dipilih sebanyak 11 peserta. Dengan keberfungsian distraktor utamanya yaitu sebesar 15%, yang artinya predikat distraktor ini baik karena dipilih setidaknya oleh 5% dari peserta tes, sehingga distraktor utama ini berfungsi dengan baik. Kemudian yang kedua untuk tingkat kesukaran soal yaitu dengan membandingkan jumlah jawaban benar dibagi dengan jumlah peserta tes. Didapatkan tingkat kesukaran soal untuk nomor 5 ini yaitu sebesar 0,55, di mana soal ini memiliki tingkat kesukaran soal yang sedang, sehingga soal ini dapat dicatat pada bank soal dan dikeluarkan lagi pada tes di waktu yang akan mendatang. Kemudian untuk daya pembedanya yaitu dengan mengurangi jawaban benar kelompok atas dikurangi dengan jawaban benar kelompok bawah dibagi dengan salah satu jumlah peserta dari kelompok atas ataupun kelompok bawah, yaitu didapatkan daya pembedanya sebesar 0,8.
Sehingga indeksnya 0,8 ini memiliki daya pembeda yang sangat baik. Sehingga keputusan akhirnya setelah mengetahui tingkat kesukaran soal, daya pembeda, dan kualitas distraktor, dapat disimpulkan bahwa soal nomor 5 ini dapat dicatat pada bank soal dan dikeluarkan lagi pada tes yang akan mendatang karena kualitasnya memadai. Kemudian untuk analisis menggunakan ANATES, untuk keberfungsian distraktornya itu berdasarkan hasil data olah data menggunakan ANATES didapatkan bahwa kualitas distraktor soal nomor 5 ini bertanda plus sebanyak 2 yang artinya distraktor ini sangat baik. Maka distraktor ini memiliki fungsi yang sangat baik. Untuk tingkat kesukaran soalnya, yaitu berdasarkan hasil olah data menggunakan ANATES, didapatkan bahwa tingkat kesukaran soal nomor 5 ini yaitu sebesar 55% dengan tafsiran sedang, yang artinya soal nomor 5 ini memiliki tingkat kesukaran yang sedang. Kemudian yang ketiga untuk daya pembeda, berdasarkan hasil olah data menggunakan ANATES, didapatkan bahwa jumlah jawaban benar untuk kelompok atas itu sebanyak 4 dan jumlah jawaban benar kelompok bawah itu sebanyak 0 sehingga bedanya sebesar 4 sehingga memiliki indeks daya pembedanya sebesar 80% yang artinya soal nomor 5 ini memiliki daya pembeda yang baik sehingga keputusannya karena soal nomor 5 ini memiliki keberfungsian distraktor yang baik, tingkat kesukaran soal yang sedang dan daya pembeda yang sangat baik, maka dapat disimpulkan bahwa soal nomor 5 ini dicatat pada bank soal dan dikeluarkan lagi pada tes yang akan mendatang karena kualitasnya ini memadai. Hasil perhitungan secara manual sama dengan hasil perhitungan dengan menggunakan ANATES. Yang selanjutnya yaitu menganalisis soal nomor 7 menggunakan perhitungan manual. Yang pertama yaitu keberfungsian distraktor, yang kedua kesukaran soal, dan yang ketiga yaitu daya pembeda. Untuk keberfungsian distraktor, analisis soal nomor 7 menghasilkan 20% yang merupakan baik, dan yang kedua yaitu kesukaran soal. Kesukaran soal pada analisis soal nomor 7 ini yang menggunakan perhitungan manual menghasilkan 0,35 yang berarti kesukaran tersebut merupakan sedang. Dan yang ketiga yaitu daya pembeda. Nah, daya pembeda analisis soal nomor 7 ini menggunakan perhitungan manual menghasilkan 0,4 di mana 0,4 ini termasuk daya pembeda yang baik. Dari ketiga tersebut menghasilkan hasil akhir atau kesimpulan di mana soal nomor 7 dapat dicatat pada bank soal dan dikeluarkan lagi pada tes yang mendatang. Yang selanjutnya yaitu menganalisis soal nomor 7 menggunakan ANATES, yang tadi menggunakan perhitungan manual dan yang sekarang menggunakan ANATES. Masih sama, yang pertama yaitu keberfungsian distraktor, dan yang kedua kesukaran soal, dan yang ketiga yaitu daya pembeda. Nah, pada keberfungsian distraktor yang menggunakan ANATES ini menghasilkan tanda plus atau plus 2 yang merupakan predikat baik. Dan yang kedua yaitu kesukaran soal. Kesukaran soal analisis nomor 7 menggunakan ANATES ini menghasilkan hasil 35% yang artinya kesukaran soal tersebut merupakan sedang. Dan yang ketiga yaitu daya pembeda. Daya pembeda analisis soal nomor 7 ini menghasilkan 40% di mana daya pembeda tersebut merupakan baik. Keputusan akhir dari menggunakan ANATES ini atau kesimpulannya, soal nomor 7 dapat dicatat pada bank soal dan dapat dikeluarkan pada tes yang mendatang. Yang selanjutnya yaitu menganalisis soal nomor 8 menggunakan perhitungan manual dan perhitungan ANATES. Yang pertama yaitu menggunakan perhitungan manual, masih sama dengan soal-soal yang lainnya, yaitu yang pertama keberfungsian distraktor, yang kedua kesukaran soal, dan yang ketiga daya pembeda. Pada keberfungsian distraktor soal nomor 8 menggunakan perhitungan manual menghasilkan 20%, di mana 20% ini yaitu artinya predikat tersebut merupakan predikat baik, dan pada kesukaran soalnya menghasilkan indeks 0,4 yang artinya yaitu kesukaran soal tersebut merupakan soal sedang. Dan yang ketiga yaitu daya pembeda. Daya pembeda pada analisis soal nomor 8 menggunakan perhitungan manual ini menghasilkan indeks 0,6 yang artinya daya pembedanya termasuk daya pembeda baik.
Dari ketiga tersebut menghasilkan hasil akhir atau keputusan, di mana soal nomor 8 ini dapat dicatat pada bank soal dan dikeluarkan pada tes yang mendatang. Oke, yang selanjutnya yaitu analisis soal nomor 8. Yang tadi menggunakan perhitungan manual, sekarang kita menjelaskan menggunakan anates. Masih sama, yang pertama yaitu keberfungsian distraktor, dan yang kedua yaitu kesukaran soal, yang ketiga yaitu daya pembeda. Untuk keberfungsian distraktor analisis soal nomor 8 menggunakan anates menghasilkan tanda plus, yang artinya yaitu predikat baik. Dan untuk kesukaran soalnya menghasilkan 40%, yang merupakan soal tersebut merupakan soal sedang. Dan yang ketiga yaitu daya pembedanya menghasilkan 60%, yang artinya daya pembedanya sangat baik. Dari ketiga tersebut, analisis soal 8 menggunakan anates menghasilkan kesimpulan, di mana soal nomor 8 dapat dicatat oleh bank soal dan dikeluarkan kembali pada tes yang mendatang. Yang selanjutnya yaitu menganalisis soal nomor 9 menggunakan perhitungan manual. Masih sama, yaitu menggunakan perhitungan manual dan perhitungan anates. Yang pertama kita jelaskan dulu menggunakan perhitungan manual. Yang pertama, keberfungsian distraktor, kesukaran soal, dan daya pembeda. Pada analisis soal nomor 9 menggunakan perhitungan manual, keberfungsian distraktornya menghasilkan 15%, yang artinya yaitu predikat baik. Dan yang kedua yaitu kesukaran soal menghasilkan indeks 0,6, yang artinya yaitu kesukaran soalnya termasuk soal sedang. Dan yang ketiga yaitu daya pembeda. Daya pembedanya menghasilkan indeks 0,2, yang artinya daya pembeda tersebut merupakan sedang. Dari ketiga tersebut, analisis soal nomor 9 menggunakan perhitungan manual ini menghasilkan keputusan akhir atau kesimpulan, di mana soal nomor 9 dapat dicatat oleh bank soal dan dikeluarkan. Yang selanjutnya yaitu menganalisis soal nomor 9 menggunakan anates. Nah, yang pertama keberfungsian distraktor menghasilkan tanda plus atau plus 2, yang artinya yaitu predikat baik. Dan yang kedua yaitu kesukaran soal menghasilkan 60%, atau bisa diartikan sebagai soal yang sedang. Yang ketiga yaitu daya pembedanya. Daya pembedanya yaitu 20%, yang artinya daya pembeda tersebut merupakan sedang. Dari analisis soal nomor 9 menggunakan anates ini menghasilkan hasil akhir atau kesimpulan, yaitu soal nomor 9 dapat dicatat pada bank soal dan dikeluarkan lagi pada tes yang mendatang. Yang selanjutnya soal nomor 10 dianalisis menggunakan perhitungan manual. Keberfungsian distraktornya menghasilkan 5%, yang artinya keberfungsian distraktor tersebut merupakan baik. Dan yang kedua yaitu kesukaran soal menghasilkan 0,5, yang termasuk 0,5 ini kesukaran soalnya yaitu sedang. Dan yang ketiga yaitu daya pembeda. Daya pembedanya menghasilkan 0,4, di mana 0,4 ini artinya yaitu daya pembedanya baik. Dari analisis soal nomor 10 menggunakan perhitungan manual menghasilkan hasil akhir, yaitu soal nomor 10 ini dapat dicatat pada bank soal dan dikeluarkan lagi pada tes yang mendatang. Selanjutnya analisis soal nomor 10 menggunakan anates. Nah, untuk keberfungsian distraktornya menghasilkan tanda plus atau plus 2, yang artinya yaitu predikatnya baik. Untuk kesukaran soalnya menghasilkan 50%, yang artinya yaitu kesukarannya sedang. Dan yang ketiga yaitu daya pembedanya. Nah, daya pembeda pada analisis soal nomor 10 menggunakan anates ini menghasilkan 40%, di mana 40% ini artinya yaitu daya pembedanya baik. Nah, analisis soal nomor 10 ini yang menggunakan anates menghasilkan hasil akhir atau kesimpulan, di mana soal nomor 10 ini dapat dicatat pada bank soal dan dikeluarkan lagi pada tes yang mendatang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ita Tri Oktaviana ingin melanjutkan presentasi dari rekan saya. Untuk nomor 11 dalam perhitungan manual, untuk menghitung keberfungsian distraktor menggunakan rumus jumlah siswa menjawab distraktor,
dibagi jumlah semua siswa dikali 100%. Didapatkan jumlah yang menjawab distraktor ada 2 peserta, keseluruhan soal 20 dan dikali 100% didapatkan 10%. Kesimpulannya, predikat distraktor baik karena dipilih sedikitnya 5% oleh peserta. Tingkat kesukaran soal memiliki rumus jumlah peserta menjawab benar dibagi jumlah semua peserta. Didapati jumlah menjawab benar 12 dibagi 20 sama dengan 0,6. Kesimpulannya, soal memiliki tingkat kesukaran sedang karena memiliki indeks 0,6 sehingga soal dapat dicatat pada bank soal dan dikeluarkan lagi di kemudian hari. Untuk data pembeda, berdasarkan tabel yang ada di makalah, kelas atas, bawah, dan tengah pada lembar 2 didapatkan hasil bahwa untuk soal nomor 1 adalah sebagai berikut. D sama dengan kelas atas min kelas bawah per N, 4 min 0 per 5 sama dengan 0,8. Kesimpulannya, karena indeksnya 0,8 maka soalnya memiliki indeks yang sangat baik. Keputusan akhirnya yaitu kualitas distraktor, daya pembeda, semuanya dapat disimpulkan bahwa soal nomor 11 dapat dikeluarkan kembali untuk soal ujian mendatang. Sedangkan untuk perhitungan menggunakan anates dalam nomor 11 ini, untuk keberfungsian distraktor, berdasarkan hasil olah data menggunakan anates didapatkan bahwa kualitas distraktor ditandai dengan tanda plus yang artinya sangat baik. Maka distraktor dikatakan memiliki fungsi yang sangat baik. Untuk tingkat kesukaran soal berdasarkan hasil olah data menggunakan anates didapatkan bahwa tingkat kesukaran soal pada nomor 11 yaitu 60% dengan tafsiran sedang. Akhirnya, soal nomor 11 memiliki tingkat kesukaran yang sedang. Untuk indikasi daya pembeda, berdasarkan hasil olah data menggunakan anates didapatkan bahwa jumlah jawaban benar kelompok atas ada 4. Sedangkan jumlah jawaban benar kelompok bawah ada 0, sehingga memiliki beda sebesar 4 dan memiliki indeks daya pembeda sebesar 80%, yang artinya soal nomor 11 memiliki daya pembeda yang sangat baik. Kesimpulannya atau keputusan, karena soal nomor 11 memiliki keberfungsian distraktor yang baik, tingkat kesukaran yang sedang, dan daya pembeda yang sangat baik, maka dapat disimpulkan bahwa soal nomor 11 dapat dicatat di bank soal dan dikeluarkan lagi pada tes mendatang karena kualitas yang memadai. Untuk soal nomor 12 perhitungan distraktor menggunakan metode manual, dihitung dengan cara banyaknya peserta menjawab distraktor dibagi jumlah siswa dikali 100%, sama dengan 1/20 dikali 100% sama dengan 5%. Kesimpulannya, predikat distraktor baik karena dipilih sedikitnya 5% oleh peserta tes. Artinya distraktor berfungsi dengan baik. Untuk menghitung tingkat kesukaran soal perhitungan manual, yakni peserta menjawab benar dibagi seluruh jumlah peserta sama dengan 9 dibagi 20 sama dengan 0,5. Kesimpulannya, soal memiliki tingkat kesukaran soal sedang karena memiliki indeks 0,45 sehingga soal dapat dicatat pada bank soal dan dikeluarkan lagi pada tes di waktu yang akan datang. Untuk daya pembeda, berdasarkan tabel klasifikasi kelas atas, bawah, dan tengah, didapatkan hasil bahwa untuk soal nomor 1 adalah sebagai berikut. Untuk menghitung D sama dengan kelas atas min kelas bawah per N. Didapatkan data 4 min 10 per 5 sama dengan 0,8. Kesimpulannya, karena indeksnya sama dengan 0,8, maka soalnya memiliki daya pembeda yang sangat baik. Keputusan akhirnya, setelah mengetahui tingkat kesukaran soal, daya pembeda, dan kualitas dari distraktor, maka dapat disimpulkan bahwa soal nomor 12 dapat dicatat pada bank soal dan dikeluarkan pada tes mendatang karena kualitasnya yang memadai. Sedangkan ketika menggunakan anates dalam perhitungan soal nomor 12, keberfungsian distraktor berdasarkan hasil olah data menggunakan anates didapatkan bahwa kualitas distraktor ditandai dengan tanda min, yang artinya kurang baik.
maka distraktor dikatakan memiliki fungsi yang kurang baik. Untuk tingkat kesukaran soal berdasarkan hasil olah data menggunakan Anates, didapatkan bahwa tingkat kesukaran soal pada nomor 12 yaitu 45% dengan tafsiran sedang. Artinya, soal nomor 12 memiliki tingkat kesukaran yang sedang. Sedangkan untuk daya pembeda berdasarkan hasil olah data menggunakan Anates, didapatkan bahwa jumlah jawaban benar kelompok atas adalah 4 dan jumlah jawaban benar kelompok bawah adalah 0, sehingga memiliki beda sebesar 4 dan memiliki indeks daya pembeda sebesar 80%, yang artinya soal nomor 12 memiliki daya pembeda yang sangat baik. Karena soal untuk keputusannya, karena soal nomor 12 memiliki keberfungsian distraktor yang kurang baik, tingkat kesukaran soal yang sedang dan daya pembeda yang sangat baik, maka dapat disimpulkan bahwa soal nomor 12 dapat dicatat pada bank soal dan dikeluarkan lagi pada tes mendatang karena kualitas yang memadai. Selanjutnya untuk soal nomor 13 dalam perhitungan manual, untuk menghitung keberfungsian distraktor, siswa menjawab distraktor dibagi jumlah semua siswa dikali 100%. Keberfungsian distraktor menjadi 2/20 dikali 100% sama dengan 10%. Kesimpulannya, predikat distraktor baik karena dipilih sedikitnya 5% oleh peserta tes artinya distraktor berfungsi dengan baik. Untuk tingkat kesukaran soal, memiliki rumus jumlah peserta menjawab benar dibagi jumlah semua siswa. 13 dibagi 20 sama dengan 0,65. Kesimpulannya, soal memiliki tingkat kesukaran soal yang sedang karena memiliki indeks 0,65 sehingga soal dapat dicatat pada bank soal dan dikeluarkan lagi pada tes mendatang. Untuk perhitungan daya pembeda perhitungan manual, berdasarkan tabel klasifikasi kelas atas, bawah, dan tengah, didapatkan hasil bahwa untuk soal nomor 12 adalah sebagai berikut. Kelas atas min kelas bawah per N sama dengan 5 min 1 per 5 sama dengan 0,8. Kesimpulannya, karena indeks D sama dengan 0,8, maka soal memiliki daya pembeda yang sangat baik. Keputusan akhirnya, setelah mengetahui tingkat kesukaran soal, daya pembeda, dan kualitas dari distraktornya, maka dapat disimpulkan bahwa soal nomor 13 dapat dicatat pada bank soal dan dikeluarkan lagi pada tes mendatang karena kualitasnya yang memadai. Sedangkan ketika menggunakan Anates untuk nomor 13 ini, keberfungsian distraktornya berdasarkan hasil olah data menggunakan Anates, didapatkan bahwa kualitas distraktor ditandai dengan tanda positif-positif yang artinya sangat baik. Maka distraktor dikatakan memiliki fungsi yang sangat baik. Untuk tingkat kesukaran soal berdasarkan hasil olah data menggunakan Anates, didapatkan bahwa tingkat kesukaran soal pada nomor 13 yaitu 65% dengan tafsiran sedang. Artinya, soal nomor 13 memiliki tingkat kesukaran yang sedang. Untuk bagian daya pembedanya, berdasarkan hasil olah data menggunakan Anates, didapatkan bahwa jumlah jawaban benar kelompok atas adalah 5 dan jawaban benar kelompok bawah adalah 1. Jadi selisihnya ada 4 yang memiliki indeks daya pembeda sebesar 80%, yang artinya soal-soal nomor 13 memiliki daya pembeda yang sangat baik. Keputusan akhirnya, karena soal nomor 13 memiliki keberfungsian distraktor yang baik, tingkat kesukaran soal yang sedang, dan daya pembeda yang sangat baik, maka disimpulkan bahwa soal nomor 13 dapat dicatat pada bank soal dan dikeluarkan lagi pada tes mendatang. Untuk nomor 14 dalam perhitungan manual, untuk menghitung keberfungsian distraktor sama dengan jumlah siswa menjawab distraktor dibagi jumlah siswa keseluruhan dikali 100%. Didapatkan data 2/20 dikali 100% sama dengan 100%. Kesimpulannya, predikat distraktornya baik karena dipilih sedikitnya 5% oleh peserta tes. Untuk tingkat kesukaran soalnya, menggunakan rumus jumlah peserta menjawab benar dibagi jumlah semua peserta, didapatkan hasil 6/20 sama dengan 0,3. Soal memiliki tingkat kesukaran soal yang sedang karena memiliki indeks 0,3 sehingga soal dapat dicatat pada bank soal.
Untuk daya pembedanya berdasarkan tabel klasifikasi kelas atas, bawah, dan tengah, didapatkan hasil bahwa untuk soal nomor 13 adalah sebagai berikut. D sama dengan kelas atas min kelas bawah per N 2 min 0 per 5 sama dengan 0,4. Simpulannya, karena indeks D sama dengan 0,4, maka soal memiliki daya pembeda yang baik. Sedangkan untuk keputusan akhirnya, yakni setelah mengetahui tingkat kesukaran soal, daya pembeda dan kualitas dari indikator, maka dapat disimpulkan bahwa soal nomor 14 dapat dicatat pada bank soal dan dikeluarkan lagi pada tes mendatang. Ketika perhitungan menggunakan ANATES untuk nomor 14, untuk keberfungsian distraktor berdasarkan dari data hasil olah data menggunakan ANATES, didapatkan hasil kualitas distraktornya ditandai dengan tanda positif, yang artinya baik. Maka distraktor dikatakan memiliki fungsi yang baik. Untuk tingkat kesukaran soal berdasarkan hasil olah data menggunakan ANATES, didapatkan bahwa tingkat kesukaran soal pada nomor 14 yakni 30% dengan tafsiran sukar. Artinya soal nomor 14 memiliki tingkat kesukaran yang sukar. Untuk bagian daya pembedanya berdasarkan hasil olah data menggunakan ANATES, didapatkan bahwa jumlah jawaban benar kelompok atas adalah 2 dan jawaban kelompok bawah adalah 0, sehingga memiliki beda 2 dan memiliki indeks daya pembeda sebesar 40%, yang artinya soal nomor 14 memiliki daya pembeda yang baik. Keputusan akhirnya, karena soal nomor 14 memiliki keberfungsian distraktor yang baik, tingkat kesukaran yang sedang, dan daya pembeda yang sangat baik, maka dapat dikatakan bahwa soal nomor 14 dapat dicatat di bank soal. Untuk keberfungsian distraktor nomor 15 dalam perhitungan manual, didapatkan jumlah peserta menjawab distraktor dibagi jumlah semua peserta dikali 100%. Keberfungsian distraktornya sama dengan 2 kali 29 dikali 20 per 100 sama dengan 10%. Kesimpulannya, predikat distraktornya baik karena dipilih sedikitnya 5% oleh peserta tes. Artinya, distraktor berfungsi dengan baik. Untuk tingkat kesukaran soalnya, tingkat kesukaran sama dengan peserta menjawab benar dibagi semua peserta. Tingkat kesukaran sama dengan 12 dibagi 20 sama dengan 0,6. Kesimpulannya, soal memiliki tingkat kesukaran soal yang sedang karena memiliki indeks 0,6, sehingga soal dapat dicatat pada bank soal dan dikeluarkan lagi pada tes mendatang. Untuk daya pembeda berdasarkan tabel klasifikasi kelas atas, bawah, dan menengah, didapatkan hasil bahwa untuk soal nomor 15 adalah sebagai berikut. Kelas atas dibagi kelas bawah per N, dapatkan data 0,8. Kesimpulannya, karena indeks D sama dengan 0,8, maka soal memiliki daya pembeda yang sangat baik. Keputusan akhirnya, setelah mengetahui tingkat kesukaran soal, daya pembeda dan kualitas dari distraktornya, maka dapat disimpulkan bahwa soal nomor 15 dapat dicatat pada bank soal dan dikeluarkan lagi pada tes mendatang. Sedangkan perhitungan menggunakan ANATES, keberfungsian distraktornya memiliki tanda plus-plus yang artinya sangat baik, maka distraktor dikatakan memiliki fungsi yang sangat baik. Tingkat kesukaran soalnya menggunakan ANATES didapatkan soal pada nomor 14 yakni 60% dengan tafsiran sedang. Artinya soal nomor 15 memiliki tingkat kesukaran yang sedang. Untuk daya pembedanya berdasarkan olah data menggunakan ANATES, didapatkan jumlah jawaban benar kelompok atas adalah 5 dan jawaban benar kelompok bawah adalah 1, sehingga memiliki beda sebesar 4 dan memiliki indeks daya pembeda sebesar 80%, yang artinya soal nomor 15 memiliki daya pembeda yang sangat baik. Keputusannya, karena soal nomor 15 memiliki keberfungsian distraktor yang sangat baik, tingkat kesukaran soal yang sedang, dan daya pembeda yang sangat baik, maka dapat disimpulkan bahwa soal nomor 15 dapat dicatat pada bank soal dan dikeluarkan lagi di tes mendatang. Pada soal nomor 16, dengan indikator soal disajikan data konfigurasi elektron suatu ion, siswa dapat menentukan nomor atom.
Secara manual, keberfungsian distraktor diperoleh hasil 15%. Predikat distraktor baik karena dipilih sedikitnya 15% oleh peserta tes. Tingkat kesukaran soal diperoleh hasil 0,30, sehingga soal memiliki tingkat kesukaran sukar karena memiliki indeks 0,30. Kemungkinan soal di-drop atau tidak digunakan pada tes mendatang. Dikaji ulang untuk ditemukan penyebab soal dianggap sukar, redaksi, pertanyaan, dan lain-lain, atau digunakan tetapi untuk tes tingkat tinggi. Lalu pada daya pembeda diperoleh hasil 0,4. Karena indeks 0,4 maka soal memiliki daya pembeda yang baik. Setelah mengetahui tingkat kesukaran, daya pembeda, kualitas distraktor, maka dapat disimpulkan bahwa nomor 16 dapat dicatat pada bank soal dan dikeluarkan lagi pada tes mendatang. Sedangkan saat menggunakan Sedangkan pada analisis dengan menggunakan anates, keberfungsian distraktor ditandai dengan tanda plus yang artinya sangat baik, maka distraktor dikatakan memiliki fungsi yang sangat baik. Lalu tingkat kesukaran soal didapatkan nilai sebesar 30% dengan tafsiran sukar. Artinya soal nomor 16 memiliki tingkat kesukaran yang sukar. Lalu daya pembeda berdasarkan hasil olah data menggunakan anates didapatkan bahwa jumlah jawaban benar kelompok atas adalah 3 dan jumlah jawaban benar kelompok bawah adalah 1, sehingga memiliki beda sebesar 2 dan memiliki indeks daya pembeda sebesar 40%, yang artinya soal nomor 1 memiliki daya pembeda yang baik. Karena soal nomor 16 memiliki keberfungsian distraktor yang baik, tingkat kesukaran soal yang sukar, dan daya pembeda yang baik, maka dapat disimpulkan bahwa soal nomor 16 dapat dicatat pada bank soal dan dikeluarkan lagi pada tes mendatang. Hasil perhitungan secara manual sama dengan perhitungan yang menggunakan anates. Pada soal nomor 17, dengan indikator disajikan pilihan ganda yang memuat pernyataan tentang jumlah orbital dalam subkulit, siswa menentukan pernyataan yang benar. Analisis secara manual didapatkan keberfungsian distraktor sebesar 20%. Predikat distraktor baik karena dipilihnya setidaknya 20% oleh peserta tes. Artinya distraktor berfungsi dengan baik. Sedangkan pada tingkat kesukaran soal didapatkan hasil sebesar 0,10. Soal nomor 17 memiliki tingkat kesukaran soal yang sangat sukar karena memiliki indeks 10% atau 0,10. Sehingga kemungkinan soal di-drop atau tidak digunakan pada tes mendatang. Dikaji ulang untuk menentukan penyebab soal dianggap sukar pada redaksi, pertanyaan, dan lain-lainnya, atau digunakan tetapi untuk tes tingkat tinggi. Sedangkan pada daya pembeda berdasarkan tabel didapatkan hasil 0. Karena indeks 0, maka soal memiliki daya pembeda yang buruk. Sedangkan keputusan akhirnya setelah mengetahui tingkat kesukaran soal, daya pembeda, dan kualitas dari distraktor, maka dapat disimpulkan bahwa soal nomor 17 kemungkinan soal di-drop atau tidak digunakan pada tes mendatang. Dikaji ulang untuk menemukan penyebab soal dianggap sukar pada redaksi, pertanyaan, atau sebagainya, atau digunakan untuk soal yang tes tingkat tinggi. Sedangkan analisis menggunakan anates, keberfungsian distraktor ditandai dengan tanda plus yang artinya sangat baik. Maka distraktor dikatakan memiliki fungsi yang sangat baik. Pada tingkat kesukaran soal memiliki nilai 10% dengan tafsiran sangat sukar. Artinya soal nomor 17 memiliki tingkat kesukaran yang sangat sukar. Pada daya pembeda didapatkan bahwa jumlah jawaban benar kelompok atas adalah 1 dan jumlah jawaban kelompok benar kelompok bawah adalah 1, sehingga memiliki beda sebesar 0 dan memiliki indeks daya pembeda sebesar 0%, yang artinya soal nomor 17 memiliki daya pembeda yang buruk atau lemah. Maka dapat disimpulkan bahwa soal nomor 17 kemungkinan soal di-drop atau tidak digunakan pada tes mendatang. Dikaji ulang untuk menemukan penyebab soal dianggap sukar pada redaksi, pertanyaan, dan lain sebagainya, atau digunakan tetapi untuk tes tingkat tinggi. Pada soal nomor 18,
Dengan indikator disajikan data konfigurasi elektron, ion, dan atom beserta beberapa pernyataan mengenai ion dan atom, siswa dapat menemukan pernyataan yang benar mengenai ion dan atom. Analisis secara manual didapatkan hasil keberfungsian distraktor sebesar 25%. Predikat distraktor baik karena dipilih setidaknya 25% oleh peserta tes, artinya distraktor berfungsi dengan baik. Sedangkan tingkat kesukaran soal didapatkan hasil 0,15 atau 15%. Soal memiliki tingkat kesukaran soal yang sangat sukar, sehingga kemungkinan soal di-drop atau tidak digunakan pada tes mendatang. Dikaji ulang untuk menemukan penyebab soal dianggap sukar pada redaksi pertanyaan dan lain-lain, atau digunakan tetapi untuk tes tingkat tinggi. Sedangkan pada daya pembeda, berdasarkan tabel didapatkan hasil sebesar 0,2. Karena indeks 0,2, maka soal memiliki daya pembeda yang cukup atau sedang. Sedangkan keputusan akhir, soal nomor 18 dapat dicatat pada bank soal dan dikeluarkan lagi pada tes mendatang karena kualitasnya memadai. Sedangkan analisis menggunakan ANATES didapatkan keberfungsian distraktor dengan tanda plus-plus yang artinya sangat baik, maka distraktor dikatakan memiliki fungsi yang sangat baik. Sedangkan tingkat kesukaran soal didapatkan sebesar 15% dengan tafsiran sangat sukar, artinya soal nomor 18 memiliki tingkat kesukaran yang sangat sukar. Pada daya pembeda didapatkan hasil sebesar 20%, artinya soal nomor 3 memiliki daya pembeda yang baik. Keputusan akhir, karena soal nomor 18 memiliki keberfungsian distraktor yang baik, tingkat kesukaran soal yang sangat sukar, dan daya pembeda yang baik, maka dapat disimpulkan bahwa nomor 18 dapat dicatat pada bank soal dan dikeluarkan pada tes yang mendatang karena kualitasnya memadai. Pada soal nomor 19, dengan indikator disajikan nomor atom suatu unsur, siswa menentukan pernyataan yang benar mengenai unsur tersebut. Analisis secara manual, keberfungsian distraktor didapatkan hasil 5%. Predikat distraktor baik karena dipilih setidaknya 5% oleh peserta tes. Lalu pada tingkat kesukaran soal diperoleh hasil 0,4. Artinya soal memiliki kesukaran soal sedang karena memiliki indeks 0,4 dan kemungkinan soal dicatat pada bank soal dan dikeluarkan lagi pada tes yang akan datang. Lalu pada daya pembeda didapatkan hasil sebesar 0,2 yang artinya soal memiliki daya pembeda yang cukup atau sedang. Setelah mengetahui tingkat kesukaran soal, daya pembeda dan kualitas dari distraktor, maka dapat disimpulkan bahwa soal nomor 19 dapat dicatat pada bank soal dan dikeluarkan lagi pada tes yang akan datang karena kualitasnya memadai. Sedangkan analisis menggunakan ANATES, keberfungsian distraktor ditandai dengan tanda negatif yang artinya buruk. Maka distraktor dikatakan memiliki fungsi yang buruk. Sedangkan tingkat kesukaran soal didapatkan hasil 40% dengan tafsiran sedang, artinya soal nomor 19 memiliki tingkat kesukaran yang sedang. Sedangkan pada daya pembeda didapatkan hasil sebesar 20% yang artinya soal nomor 19 memiliki daya pembeda yang baik. Kesimpulan, karena soal nomor 19 memiliki keberfungsian distraktor yang buruk, tingkat kesukaran soal yang sedang, dan daya pembeda yang baik, maka dapat disimpulkan bahwa soal nomor 9 dapat dicatat pada bank soal dan dikeluarkan lagi pada tes mendatang karena kualitasnya memadai. Dan hasil perhitungan manual sama dengan perhitungan menggunakan ANATES. Pada soal nomor 20 dengan indikator disajikan pilihan mengenai gagasan utama teori atom Niels Bohr, siswa menentukan pilihan yang benar. Pada analisis secara manual diperoleh hasil 5% yang artinya distraktor berfungsi dengan baik, sedangkan tingkat kesukaran soal diperoleh hasil 0,3 yang artinya soal memiliki tingkat kesukaran soal yang sedang karena memiliki indeks 0,3 sehingga kemungkinan soal dicatat di bank soal akan dikeluarkan lagi pada tes akan mendatang. Pada daya pembeda diperoleh hasil 0 negatif 0,6 artinya soal memiliki daya pembeda yang buruk. Setelah mengetahui tingkat kesukaran soal, daya pembeda dan kualitas dari distraktor,
maka dapat disimpulkan bahwa soal nomor 20 dapat di-drop atau tidak digunakan pada tes mendatang. Sedangkan pada analisis menggunakan ANATES, keberfungsian distraktor ditandai dengan tanda positif, yang artinya baik, maka distraktor dikatakan memiliki fungsi yang baik. Sedangkan tingkat kesukaran soal diperoleh hasil 30% dengan tafsiran sukar. Artinya soal memiliki tingkat kesukaran yang sukar. Pada daya pembeda diperoleh hasil negatif 60%, yang artinya soal nomor 20 memiliki daya pembeda yang buruk. Karena soal nomor 20 memiliki keberfungsian distraktor yang baik, tingkat kesukaran soal sukar, daya pembeda yang buruk, maka dapat disimpulkan bahwa soal nomor 20 dapat di-drop atau tidak digunakan pada tes mendatang. Dikaji ulang untuk menemukan penyebab soal dianggap sukar. Redaksi pertanyaan. Selanjutnya adalah analisis soal nomor 1 uraian. Sebelumnya adalah menentukan skor untuk jawaban uraian. Jawaban benar dan sempurna 4, jawaban benar namun kurang sempurna adalah 2, jawaban salah 0. Menggunakan ANATES, tingkat kesukaran sedang sebesar 32,50% dan dengan daya pembeda sebesar 65% atau 0,65. Daya pembedanya baik. Lalu keputusan akhir butir soal nomor 1 dapat disimpan atau digunakan kembali pada ujian berikutnya. Selanjutnya analisis soal nomor 2 uraian. Sebelumnya menentukan skor untuk jawaban uraian, jawaban benar dan sempurna 3, jawaban benar namun kurang sempurna 2, dan jawaban salah 0. Ketika menggunakan ANATES, tingkat kesukaran sedang dengan nilai 46,67% dengan daya pembeda sebesar 99,33% atau 0,93. Daya pembedanya sangat baik. Keputusan akhir butir soal nomor 2 dapat disimpan atau digunakan kembali pada ujian berikutnya. Lalu analisis soal nomor 3 uraian. Sebelumnya menentukan skor untuk jawaban uraian. Jawaban yang benar dan sempurna adalah 3, jawaban benar namun kurang sempurna 2, dan jawaban salah 0. Menggunakan ANATES, tingkat kesukaran sedang sebesar 46,67% dengan daya pembeda sebesar 99,33 atau 0,93. Daya pembedanya sangat baik. Keputusan akhir butir soal nomor 3 ini dapat disimpan atau digunakan kembali pada soal ujian berikutnya. Baiklah, sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih telah menonton video kami. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.